berdoa ya. Siapa yang hari ini bertugas memimpin berdoa? Darso. Ya silakan Darso, ayo maju ke depan. Darsono panggilannya Darso. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran pagi ini. Doa, boleh? Selesai. Ya, terima kasih Darsono. Ya. Siapa yang tadi pagi sarapan? Saya sarapan dulu. Pakai apa? Pakai tempe, pakai tahu. Kampung, Bu. Kangkung. Oh, kalau ngantuk boleh ke belakang dulu cuci muka. Sarung ya, Bu. Oh, enggak. Yang lain? Pakai sayur buncis. Sayur buncis. Sate. Pakai sate. Asik banget. Saya mitok, Bu. Mitok, ada mitok. Nasi goreng. Darso? Pecel. Oh iya. Dari macam-macam makanan yang kalian makan tadi pagi, itu kan terdiri dari berbagai macam makanan yang mengandung gizi, ya. Nah, pada makanan yang kalian makan tadi, menurut kalian sudah seimbang atau belum? Nah, masih ingat pelajaran sebelumnya tentang gizi seimbang? Masih, Bu. Iya, terdiri dari apa saja? 4 sehat, Iya. 5 sempurna. Coba. 6, Bu. 6. 6 syarat 6. Apa yang satu? Yang 4-nya nasi, Ya. lauk pauk, Ya. sayur, Terus? 2 ditambah 5-nya susu jadi sempurna. 6-nya waduh. Itu pasti. Mau makan 5 macam berarti wadah. Ya. Baru siapa itu? Wadah itu bahasa Jawa. Wadah itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia artinya kenyang, sama dengan kenyang. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang makanan sehat dan bergizi. Ya, kita hidup di negara apa ya? Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang sangat subur, ya, menghasilkan berbagai macam tumbuhan, tanaman. Nah, dari keadaan geografi seperti itu, kita bisa mendapatkan berbagai macam sayuran, buah-buahan, kemudian dari peternakannya juga bisa menghasilkan ada sapi, apalagi peternakan? Ayam, terus bebek, apalagi kelinci, kambing. Gimana? Harimau boleh? Apakah harimau dipertenakan? Ya. Oh tidak. Coba kalau dari sapi apa yang bisa dihasilkan? Daging, susu, terus kulitnya buat apa? Buat bikin rebana. Nah, iya, kulitnya bisa dibikin rebana. Saya bener. Ya. Kotorannya itu kotoran sapi. Ya. Iya itu untuk biogas. Biogas. Terus untuk apa lagi selain untuk biogas? Pupuk. Ya. Itu Kino. Selain yang sudah disebutkan oleh teman kalian, apalagi yang bisa dihasilkan dari sapi? Tenaganya, Bu. Tenaganya. Kenapa? Panco. Panco yang panco itu manusia. Apa? Ada yang bisa menyebutkan? Menarik pedati, iya. Nah, dari sekian banyak yang dihasilkan oleh wilayah yang ada di Indonesia ini sangat subur, menghasilkan segala macam buah-buahan, sayuran, dan peternakannya juga. Kita bisa menyebutkan ya hasil dari setiap wilayahnya. Misalnya seperti ini, di wilayahnya Eko, di daerahnya Eko, yang banyak dihasilkan apa kok?
Di saya banyak menghasilkan padi, Bu. Padi berarti bisa padi itu sebagai apa kok? Sebagai bahan makanan. Padi sebagai bahan makanan. Nah, sekarang yang menjadi sumber daya manusianya otomatis manusia. Berarti yang mengerjakan sawah itu namanya apa kok? Yang mengerjakan sawah manusia. Namanya apa? Yang lain coba bisa. Petani. Selain itu petani berarti mengerjakan sawah, mengerjakan cocok tanam. Terus kalau yang di wilayah pesisir pantai, nelayan berarti mencari ikan. Kemudian tukang beres. Kan di jalan pantai banyak kelapa. Iya. Dan itu banyak yang ini bikin gula, jadi banyak yang beres. Iya, benar sekali. Ada lain yang bisa juga buat terasi dari apa coba bahannya? Dari udang. Ada lagi yang lain, Sutris? Buat garam di wilayah mana berarti itu? Di Daerah mana? Pesisir. Oh, di Jepara. Apa hanya di Jepara? Cilacap. Ya, banyak sepanjang pesisir ya. Kemudian itu yang bisa dihasilkan dari wilayah negara kita. Ada dari pertaniannya, peternakannya. Nah, setelah kita mempelajari tentang wilayah apa yang bisa dihasilkan oleh wilayah negara kita juga bisa mempelajari proses pembuatan makanan. Nah, makanan yang sudah kalian makan tadi pagi. Tadi Sutris makan apa? Pakai tempe. Tempe terbuat dari apa? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Ada yang lain? Dari kacang. Dari kacang apa? Kedelai. Oh, dari kacang kedelai. Enak, pinter. Nah, dari kacang kedelai. Siapa yang tahu cara mengolahnya? Digodok, Bu. Digodok, kemudian terus Digiling. cetak ya. Itu berarti menggunakan tenaga manusia apa menggunakan mesin? Ada yang Manusia. Campuran. Ya, boleh campuran. Tetapi yang lebih utama adalah tenaga manusia. Kemudian tadi pagi siapa lagi ya? Eko makan pakai apa? Sayur kampung. Sayur kampung berarti dihasilkan dari tumbuhan. Berarti hasil dari pertanian. Bukan kamu jawab yang lain. Pertanian ya. Sayur kangkung mengolahnya juga menggunakan cara karena tenaga manusia. Berarti secara tradisional. Siapa yang suka susu? Saya, Cung, yang suka susu? Pak Iya, Gasono. pinter. Berarti sehat-sehat ya kalau suka susu. Pantesan banyak kecil. Iya. susu ini kan dewasa. Ya. Terus, Pak Tugino suka susu nggak? Skema apa? Ya. Kita tahu susu berasal dari apa? Hewan. Dari hewan apa namanya? Sapi. Kambing. Kerbau. Kuda. Ya, udah. Tanya, Bu. Kemarin susu sapi tidak cocok untuk saya. Kenapa tidak cocok? Yang cocok apa? Kalau minum susu sapi ini menset. Oh, kalau Susu kalengan itu loh. yang Susu campuran. Nah, sekarang kita Susu ada yang dari tumbuhan. oh iya, sebutkan susu kedelai. Iya, sekarang sudah banyak sekali ya orang yang sudah bisa membuat susu dari kedelai. Nah, susu kedelai itu diolah secara tradisional apa menggunakan mesin? Susu kedelai tradisional bisa. Kemudian susu yang toko-toko itu menggunakan mesin. Nah, itu berarti proses pengolahannya juga ada berapa macam tadi? 2.
menggunakan mesin, Bu. Iya, benar, menggunakan mesin dan secara manual atau tradisional. Saya di rumah punya susu, Bu. Apa? Punya susu apa, Tris? Susu kambing. Nah, kemudian dari yang sudah kalian pelajari tadi, yang sudah guru sampaikan tadi, guru punya tugas untuk kalian. Coba sekarang dibentuk kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan nomor absen guru sebutkan. Nomor absen, misalnya nomor absen ganjil 1, 3, 5 dibagi menjadi 2 kelompok. Ya. Ya. Ini. Ayo Eko, kamu sedang apa Eko? Lagi nulis kelompok, Bu. Dapur Ibu. Ya harus dapur saya nomor Yo, ini masih 5, berarti harus ke kelompok ini 1 lagi. Oh lah, ngaku-ngaku baik. Bagian KS-nya. Ya, kurang rasanya juga begini. Itu udah doyan susu itu. Doyannya apa? Coba kalian buka halaman halaman 10. Ya, kalian kerjakan berkelompok, tetapi nanti hasilnya tetap sendiri-sendiri ya. Kerjakan untuk nomor 1 itu sudah ada contohnya, diteruskan untuk nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Coba Guru kasih waktu 10 menit saja, itu kan mudah. Ayo coba kerjasama, nggak apa-apa, kalian kerjasama kok. Ya, enak ya. Walaupun hasilnya sini cukup waktunya. Belum. Ya, waktunya cukup. Silakan di tarik Eko. Emang belum, Bu. Dari tadi mainan aja itu. Iya, kalau main
dia sedang mainnya jadi diizinkan. Nah, setelah yang kalian kerjakan tadi, yaitu tentang asal hasil bunyinya, kemudian di daerah mana atau di wilayah mana dihasilkan, dan sebagai mata pencarian apa, itu sudah kelihatan kalau wilayah negara kita itu sangat kaya raya. Kemudian untuk tugas yang kedua, masih berkelompok ya. Kita akan membuat ini gambarnya kurang lengkap. Yo, perhatikan coba sebentar. Dari gambar yang ada di depan ini, Sutris, sudah siap memperhatikan belum? Belum menulis kok sudah cantik. Gambar yang guru tunjukkan ini gambar apa coba? Bubur? Beras. Enak beras. Beras. Kalau bubur itu kan harus punya. Yang kedua, tempe. Ya, kemudian buah-buahan dan sayuran. Nah, yang kurang satu ini, susunya. Nah, dari gambar-gambar yang ibu tampilkan di sini, ini kan sudah makanan gizi seimbang ya, dari karbohidratnya, dari proteinnya, dari vitamin, dari mineralnya. Nah, sekarang tugas kalian tadi paginya mau makan pakai yaitu yang disesuaikan terserah kalian mau membuat apa, ya, mau membuat resep makanan. Cara membuat resep makanannya, yang cari yang mudah nggak apa-apa. Misalnya tadi pagi aku pakai apa? Kangkung. Sayur kangkung. Buat cara membuat sayur kangkung bagaimana? Apa saja bumbunya? Atau yang mudah saja, bumbunya terdiri dari apa saja? Untuk kelompok ini tadi pagi sarapan pakai apa? Nasi pecel. Nasi pecel pakai sate. Kemudian Nanti sore pakai sate. Spaghetti. Nah, sekarang yang Bu Guru harapkan itu kalian membuat sebuah resep, tetapi yang mengandung gizi yang seimbang. Berapa ada nasinya? Satu saja dikerjakan berdiskusi dengan teman. Satu saja terdiri dari nasi, ada nasinya, ada lauk pauknya, ada sayurannya, ada buahnya. Resep atau menu guru? Resep. Silakan kerjakan satu saja nanti untuk dipresentasikan di depan, didiskusikan dengan teman. Cari yang mudah, yang terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah.
Misalnya begini, Ya, Bu. yang mudah ya, yang mudah saja. Yang paling mudah, yang sering kalian makan kalau pagi itu apa? Tempe. Yang sudah lengkap berupa nasi, ada lauknya. Rames. Nasi goreng sudah. Nasi goreng dengan Darsono memang pintar ya. Nah, kita permudah saja ya, membuat nasi goreng. Nah, itu kan terdiri dari nasi, ada misalnya ditambahi telur, ditambahi sayurannya juga ada, buah-buahnya juga ada, timun, ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Ayo, Darso, ikut rembukan. Kenapa ya? Namanya juga diskusi ya. Resepnya saja. Resep kan pokoknya tadi bilang Resep kan ada bahan, alat, cara memasak. yang namanya resep. Berarti Iya. Sudah? Waktunya sudah cukup. Saya Bu Guru sudah selesai. Ya. Coba untuk kelompoknya Eko, perwakilan dipresentasikan ke depan. Pai sepak. Bahan: sepak, garam, bawang putih, bawang merah, daun salam, penyedap, daun bawang. Heran kan? Pai sepak? Pahit rasanya. Bukan. Sepak adalah jamur. Itu bahasa mana ya kok? Hah? Ini bahasa di saya, Bu. Oh. Bahasa di saya. Eko dari mana? Dari Jawa Barat. Pak Sepak Ya. itu jamur ya, guru malah tidak Ya. tahu. Pahit. Padahal guru berdekatan dengan jamur. Oh, iya. Kemudian kelompok yang ini, silakan maju salah satu. Roboh yang baik. Jangan makan. Nasi goreng. Namanya nasi, telur, ayam, cabai, garam, bawang merah, bawang putih, kubis, timun, tomat, minyak goreng. Ya, boleh. Terus ini. Kelompoknya ikut. Ya, kumpulkan dulu. Coba sekarang guru tanya. Jadi resep yang sudah kalian buat, apakah terdiri dari gizi-gizi yang seimbang? Eko, coba kelompoknya Eko. Ya, Bu. Ya, sebutkan terdiri dari apa saja, mengandung apa saja. Karbohidrat. Jamurnya mengandung banyak vitamin zat besi. Kemudian Daun bawangnya berarti vitamin hijau, Bu. vitamin hijau itu apa? Yang itu tumbuhan hijau, Bu. Klorofil. Klorofil. Ya,
Terus kalau dari bumbu-bumbunya itu memang banyak berkhasiat untuk memulihkan stamina tubuh. Loh, karena capek. Ya. Bu. Sudah cukup? Cukup, Bu. Kemudian kelompok berikutnya Beras beras mengandung karbohidrat, karbohidrat, telur mengandung protein, air daging ayam mengandung apa ya? protein. Kemudian Sayuran mengandung vitamin, iya, minyak goreng mengandung protein, lemak. iya. Satu. Apa? Ya. Belum minum susu. Ya, memang tidak ada di sini, tidak ada susu karena susu itu adalah diminum, bukan dimasak. Nah, dari hasil kerja kelompok kalian, diskusi kalian, ini kan terlihat ya, sudah terlihat mana yang mengandung gizi seimbang, mana yang belum. Nah, kalau yang belum, kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus mengkonsumsi apa? Makanan yang sehat dan gizi seimbang, yaitu terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja 4 sehat 5 sempurna? Nasi. Nyanyi, Bu, nyanyi. Nyanyi Bu Guru. Apa saja 4 sehat 5 sempurna? Nasi, sayur, lauk, buah dan susu. Nah, itu yang sudah dapat kita pelajari untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Bu Guru memberi kalian tugas, ya, mencatat nama-nama makanan 5 saja. Nama makanannya apa dan cara pengolahannya, apakah itu secara tradisional atau secara modern. Dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan, dibawa ke sekolah pada hari besok, ya. Untuk pelajaran hari ini kiranya cukup sekian. Kembali ke tempat semula. Untuk berdoanya, untuk menutup pelajaran hari ini, guru minta berdoanya jangan diam, coba untuk disuarakan biar guru tahu ya, sing berdoa siapa, sing diam tidak siapa. Coba disiapkan, Sutris. Kita ulang, kita berdoa. Menurut teman-teman dan masing-masing berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah berdoa. Iya. Kan tadi Sutris sudah bilang sesuai Oh, aturan iya. dan kepercayaan masing-masing. Berarti Sutris tadi tidak serius ya doanya ya? Ya, lain kali karena sudah tahu berdoanya itu dengan benar, ya. Karena itu adalah permohonan kita kepada Sang Maha Kuasa. Kuasa. Sekian pelajaran hari ini, ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nilainya 100. Padahal tidak ada satupun yang orang yang bisa ngajar dengan nilai 100 itu nggak ada. Jadi itulah. Konsepnya sama. Ada yang wih. Kalau nutup pelajarannya sudah bagus, nutup pelajarannya. Iya, nutupnya sudah bagus. Sudah oke. Ada penutupnya. Problemnya ada dibuka dan pelajarannya. Jadi ada banyak catatan. Nah, mulai dari mana ya catatan? Yang pertama waktu ini dulu deh. Jadi antara NPP dengan yang dilaksanakan itu saya bingung. Ini mau yang mana tuh ya? Pak, maaf. Ya. Itu memang kan ada indikatornya seperti itu. Saya menyampaikan yang ini karena yang di NPP itu untuk yang besok. Bukan, mestinya ini dari NPP ini kan pelajaran sehari gitu. Ini pelajaran sehari. Nah, pelajaran sehari itu jadi kan cuma disuruh menyampaikan 30 menit. Besok juga nyampaikan 30 menit. Memang ya, tapi hari ini harus ada di NPP ini. Jadi kenapa? Karena di NPP-nya ini tuh katanya mau menyampaikan tentang proses. Pertama ada di sisi bank, tapi kemudian ada medianya tentang urutan pembuatan tempe. Iya, itu memang untuk yang besok, Pak. Oke deh, kalau yang urutan tentang besok berarti mau bikin tempe gitu Tidak ya. Membuat cara pembuatan tempe dengan melihat badan. Oke. Nah, tapi yang tadi nih, awal-awal cerita tentang makanan dan pekerjaan. Susu oleh pabrik susu. Saya kalau cerita tentang susu itu saya bikin temen. Seperti itu cewek. Udah orang kan ngocak gitu. Waktu mau masuk ke Australia itu kan nggak boleh dari luar bawa susu. Nggak boleh kalau penjaringan di koper ada susu pasti diambil di luar. Karena nggak boleh. Temen cewek ini ditanya sama customnya, petugas baju ke nama sana namanya custom. Jadi bring milk, kamu sama susu. I have to. Ya customnya bingung. Kenyataannya sih ya Pak. Makanya karena dari tadi juga ngomong susah. Dan setelah ngomong pekerjaan, ibu kemudian lari lagi ke makanan bergizi. Kemudian ibu kembali lagi waktu tugasnya uraikan bahan-bahan makanan loh. Jadi sehingga pembelajarannya tidak runut. Nah kalau besok ibu dan kemudian ibu sering pasti belajar ibu. Mau ngajar anak SD aja kok. Jadi masih sering buka-buka gitu. Ya karena itu mengaitkan. Sebenarnya yang penting ambil satu topik yang akan diajarkan dalam waktu 30. Misalnya kalau besok mau bikin tempe ya. Nah ini ceritanya anak-anak yang sebenarnya berapa anak-anak tadi pagi sarapan. Ada yang makan pakai nasi goreng ya. Iya, ada. Nah, ada nggak yang lauknya
ada. Udah, kalau nggak ada, sudah pernah melihat TV belum? Yang diajaran orang tua. Tinggal di mes apa di hotel sini apa dilaju. Kalau tinggal di hotel patut gitu. Karena sudah 9 hari. Nah, itu pulang sih Pak itu. Kalau pulang ya. Nah, kalau sudah, hari ini kita akan belajar gimana caranya bikin tempe. Jadi jelas gitu. Nanti kalau selesai pelajaran, jangan pernah lupa itu. Kalau selesai pelajaran, kalian bisa paham. Oh gitu tuh caranya orang bikin tempe. Jalurnya panjang. Maka orang yang bikin tempe harus kalian hormati. Oh itu jalurnya panjang, capek. Nah untuk itu ayo ambil kelompok. Orang bikin tempe nggak bisa sendirian, ambil kelompok. Kelompok. Kemudian kalau sebenarnya yang bagus kalau ada bahannya dibikin dipraktikin langsung, nggak ada. Kalau pernah nggak ada, pakai gambar. Tapi sekali lagi gambarnya dipotong-potong gitu. Tolong urut ke urutannya. Prosesnya. Iya. Awal sampai akhir dipotong-potong. Suruh ngurut ke urutannya. Urutannya dari tempe direndam ini. Disuruh ngurut ke, tapi jangan dikasihkan penjelasan kasih nomor 1 dulu, enggak. Biar anak-anak ngurut ke sendiri. Nah, kalau sudah diurut ke turut, nah terus disuruh ke depan presentasikan hasilnya. Hasil ngurut ke tadi belum tentu bener loh, nggak apa-apa, nggak salah juga, nggak ada masalah. Nah, kelompok yang lain lagi presentasikan. Kalau mau jangan cuma satu. Kelompok ini bikin tempe, kelompok ini bikin tahu. Nah kalau sudah satu presentasi, yang satu presentasi bikin tahu. Kalau mau bagus lagi, coba bedanya apa sama pahamannya gimana? Itu kalau mau lebih lagi, tapi kalau enggak berhenti di prosesnya saja juga sudah cukup. Satu topik jangan kemudian dicampurkan dengan topik nanti itu pekerjaan terus tempe itu diproduksi di daerah pegunungan. Jadi gunung yang bertempe-tempe. Untuk menghasilkan susu. Jadi nah, kemudian yang tadi Bu tadi juga, ini tempel ke gambar orang tidur itu gimana cuma ditempel ke itu atau nggak diapa-apakan. Jadi besok kalau mau karena di sini ada proses pembuatan itu, ya bikin aja pembuatan. Kalau mau yang lain juga bisa, misalnya yang tadi bahan tadi mulainya sama, bukanya ada dari tadi pagi sarapannya apa, pakai apa. Nah, kalau masih dia sebelum itu ada apa saja. Wah ini. Nah hari ini kita mau belajar tentang unsur-unsur yang ada pada makanan. Penjelasan saja kan gambar makanan, ical atau gambar bakso. Terus anak-anak disuruh menganalisis apa yang ada di dalam bakso. Terus jangan lupa karena ini pelajaran, jadi kandungannya apa? Protein, karbohidrat, lemak. Karena pelajaran gitu. Nah, itu juga harus dikondisi dibikin tabel. Kandungannya apa? Kemudian unsurnya apa? Kalau bakso ya ada patine, atau bakmine, ada bulet-buletane, ada kuahnya, ada. Nah, disuruh isi terus isi
isiannya apa? Itu anak yang disuruh kerja, kita ngawasi. Tapi jangan sampai anak-anak kerja, gurunya juga sibuk belajar. Mau jadi berdua gitu. Materi kelas 4 itu kan masih banyak sikapnya, materi sih pelajaran. Itu kita istirahat dulu. Siap. Kita lanjutkan nanti. Jam berapa, Pak? Jam 1 jam Indonesia. Istirahat jam 1 lagi. Mudah-mudahan kalau waktunya masih ada nanti kita bisa cuplikkan sebagian terakhir. Tapi besok penjelikan bisa copy filenya, karena itu kan nggak bisa di copy langsung, harus pindah dulu ke file yang bisa ditonton di alat selain pakai video. Jadi nanti malam saya convert pindah ke video, jadi besok kalau pulang penjelikan masih bisa nonton kenangan saya dulu. Terima kasih, Pak. Oke, moga istirahat dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.